Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita mengingat betapa besar nikmat yang Allah Jalla wa Az limpahkan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat iman kepada kita semuanya, memberikan nikmat kita mengenal kalimat la ilaha illallah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, ma an'amallahu ala ibadihi ni'matan a'zam min an 'arrafahu syahadata an la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah limpahkan atas seorang hamba melebihi nikmat ma'rifah, mengenal kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang-orang yang sesungguhnya mereka cerdas, memiliki nasab yang mulia, memiliki kedudukan dan status sosial di tengah masyarakatnya, namun tidak mendapatkan hidayah kalimat la ilaha illallah. Abu Lahab sebagai contoh, seorang yang cerdas, dalam arti bukan orang yang tidak punya akal, punya akal, cerdas. Nasabnya juga nasab yang sangat baik. Bagaimana tidak, nasabnya adalah nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib bin Hashim, dari keturunan Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Bicara status sosial, dia orang yang memiliki kedudukan di tengah kaumnya, Quraisy. Tetapi Allah Jalla wa'ala tidak memberikan hidayah untuk mengimani kalimat la ilaha illallah. Bahkan menentangnya, memusuhinya, dan tidak ingin kalimat la ilaha illallah itu tersebar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah
rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Musannaf, sekelumit perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mendatangi pasar, beliau mendatangi kerumunan manusia, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam musyrikin jahiliyah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Nabi alaihi salatu wassalam mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, karena ini adalah asas, ini adalah landasan, ini adalah dasar seorang mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang Arab tahu maknanya. Kalimat la ilaha illallah ini bahasa Arab yang mudah dimengerti, mudah difahami, apalagi didengar oleh orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengerti makna dari kalimat ini. Mereka mengerti bahwa la ilaha illallah maknanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada ma'bud yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah subhanahu. Karena mereka juga tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang menciptakan langit, bumi, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Mereka tahu itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak meyakini bahwa ilah-ilah mereka, Lata, Uzza, Hubal, Manat, menciptakan langit dan bumi. Tidak. Mereka tidak meyakini itu. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mereka menjadikan selain Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan. Itulah yang dimaukan dari kalimat ini. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Nabi mengajak manusia mengucapkan kalimat ini. Tetapi Abu Lahab berjalan di belakangnya, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat tadi. Abu Lahab berjalan di belakangnya sembari membawa batu-batu dilempari keponakannya. Nabi alaihi salatu wasallam dilempari batu dari belakang, sembari dia mengatakan, jangan percaya orang ini, innahu kadzdzab, orang ini pendusta. Coba lihat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidayah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Pamannya Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Lahab, tidak beriman kepada Nabi, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal mestinya akal menerima bahwa sesembahan yang hak hanya Allah, karena Allah yang menciptakan satu-satunya, karena dia satu-satunya yang memberikan rezeki, dia satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Mestinya akal akan menetapkan juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya ilah, sesembahan yang hak untuk diibadahi. Kan demikian mestinya. Tetapi subhanallah, dia tidak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Lahab, surah tentang Abu Lahab, kecelakaannya, kebinasaannya, dan bahwa akhir dari kehidupannya adalah neraka yang menyala. Itulah akhir dari orang-orang yang tidak mengerti dan tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab,
fi jidha hablum mim masad. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, hadir yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Dulu awal kali dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, rukun Islam hanya satu ini saja. Mengucapkan dan meyakini serta membuktikan dalam kehidupan, ya, mengucapkan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dulu awal kali dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pembuktiannya adalah meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah dan meyakini bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Latta, Uzza, Hubal, Manat, ya, ilah yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini awal dari rukun apa? Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mulailah Nabi mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala turun dari langit. Ayat demi ayat, wahyu demi wahyu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam selama 23 tahun. 13 tahun berada di kota Mekah, berdakwah di Mekah, 10 tahun berada di Madinah. Setelah hijrah 23 tahun Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu, sehingga sempurnalah iman, sempurnalah Islam dengan turunnya wahyu, dengan turunnya syariat. Dan setiap kali ada syariat yang baru, setiap kali ada wahyu yang baru, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah yang paling besar dan paling pokok diturunkan, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, turun berikutnya as-salah, az-zakah, as-siyam, al-hajj, terus sehingga Islam ini sempurna. 23 tahun ma'asyiral muslimin perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam, siang malam tidak kenal lelah. Beliau korbankan segalanya, waktunya, darah, jiwa dan raganya untuk Allah Azza wa Jal. Tidak pernah kenal lelah. Kita tentu tidak lupa bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan gangguan dari kaumnya. Yang itu tidak pernah kita rasakan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi sujud, sedang sholat, sedang sujud kepada Allah di depan Ka'bah, di tempat yang paling mulia. Ada orang-orang musyrikin Quraisy dengan teganya mengambil isi perut onta, ditaruh di punggung Nabi alaihi salatu wassalam, dalam keadaan Nabi alaihi salatu wassalam sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diganggu. Ketika Nabi pergi ke Taif, Taif jauh ma'asyiral muslimin dari kota Mekah, hampir 100 kilo. Beliau menempuh perjalanan, berjalan menuju ke Taif dengan penuh keikhlasan, dengan penuh harapan kepada Allah Jalla wa'az, mengajak manusia untuk masuk surga, mengajak manusia untuk mendapatkan kemuliaan, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menyampaikan apa saja yang telah diturunkan oleh Allah berupa syariat. Naam, ketika itu belum sempurna syariat Islam diturunkan. Baru kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mungkin beberapa syariat yang lain.
Tetapi ternyata kaumnya, kaum Nabi alaihi salatu wassalam, penduduk Taif justru mengusir Nabi alaihi salatu wassalam, dilempari dengan batu Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah Nabi berhenti dalam berjuang? Apakah Nabi berhenti dalam berdakwah? Tidak. Bahkan di saat malaikat penjaga gunung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau jika mau silahkan perintahkan malaikat penjaga gunung untuk mengangkat gunung dan menjatuhkan kepada orang-orang kufar. Tapi lihat bagaimana optimisme Nabi, harapan Nabi kepada Allah. Bal arju, tidak, jangan kamu jatuhkan gunung kepada mereka, karena aku berharap barangkali ada di antara anak keturunan mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Naam. Sampai titik Nabi alaihi salatu wasallam hendak dibunuh. Nabi diusir dari kota Mekah. Dikepung rumah beliau. Beliau pergi hijrah ke Madinah. Mari kita baca bagaimana perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam kurun waktu itu turun ayat, turun wahyu kepada beliau. Beliau menjelaskan ayat, menjelaskan wahyu yang diturunkan kepada beliau dengan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang itu juga hadis, itu juga wahyu dari Allah Subhanahu. Sampai sempurnalah nikmat Allah Subhanahu. Allah sempurnakan nikmatnya. Karena ingat, Islam itu nikmat yang besar. Dan setiap kali turun syariat, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus turun nikmat, turun nikmat, turun nikmat, sampai Allah sempurnakan agama ini, sampai Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat ini. Di padang Arafah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang wukuf di haji wada, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu Islam, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Ya. Dan nikmat ini sajalah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Nikmat iman, nikmat Islam yang telah Allah sempurnakan ini sajalah yang akan mengantarkan manusia kepada sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah tugas kita saat ini. Kita mempelajari Islam yang telah Allah sempurnakan ini, kemudian kita amalkan, sehingga kita pun ikut disempurnakan dengan Islam, sehingga kita pun ikut dimuliakan. Karena kesempurnaan seseorang, kemuliaan seseorang tergantung dari bagaimana dia menjalankan Islam itu. Naam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi, bentuk syukur kita atas nikmat iman adalah kita mempelajari iman dan mengamalkan iman, istiqamah di atas iman. Ada sebuah hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi Abu Amr
radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, katakan kepadaku, sampaikan kepadaku suatu kalimat, yang kalimat itu adalah kalimat yang merupakan kunci, kalimat pamungkas, kalimat yang paling pokok, yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau ya Rasulullah. Jadi sahabat Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, beri aku bimbingan yang aku tidak bertanya lagi kepada selain engkau ya Rasulullah." Berarti yang ditanya ini adalah sesuatu perkara yang paling besar. Naam. Qala, kemudian Nabi menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Yakni pelajari iman, amalkanlah iman, dan istiqomahlah di atas iman. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, dan wasiat ini bukan hanya untuk satu orang sahabat saja, tetapi untuk umat beliau. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau ada seorang menanam sebuah benih tanaman, dia tanam biji, dan dia ingin tanaman yang tumbuh nanti memberikan hasil, memberikan manfaat, tentu dia akan memperhatikannya. Biji itu akan dia sirami, akan dia perhatikan, kemudian ketika tumbuh dia jaga, hal-hal yang akan mengganggunya dia jauhkan, dia singkirkan, terus sampai besar, sampai kemudian tampak indah, tampak subur, berbuah, dan memberikan manfaat. Dan itulah sebuah perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim tentang perumpamaan iman. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah perumpamaan tentang kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Perumpamaannya seperti syajarah thayyibah, seperti pohon yang juga thayyibah, yaitu pohon korma, yang ketika pohon itu ditanam, kemudian diperhatikan, disirami, dia akan tumbuh besar, tumbuh kuat, tumbuh kokoh. Seperti Allah sebutkan dalam ayat ini, asluha sabitun, akarnya akan menghunjam ke dalam bumi. Dan pohon korma seperti itu, subhanallah. Kalau ada pohon korma, di sampingnya ada sumur sedalam 10 meter misalnya, akar itu sampai di akar sumur, akar itu sampai di dasar sumur, saking dalamnya. Itu pohon korma yang kokoh, akarnya menghujam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, daun-daunnya menjulang ke atas langit, indah, rimbun. Setiap orang yang memandangnya akan kagum, takjub. Kemudian setelah itu mengeluarkan buahnya, dan terus akan dirasakan manfaatnya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Buahnya dirasakan, diambil manfaatnya setiap saat, setiap waktu. Dan ayat ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.
yang selama hidupnya berjuang untuk mempelajari iman, mengamalkan iman, dan istiqamah di atas iman. Karena ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, iman itu tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Taib. Iman itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Ibnu Anas, Al-Imamul Bukhari. Bahkan Imam Bukhari mengatakan, saya berjumpa lebih dari 1000 guru-guru saya Ahlus Sunnah. Semua mengatakan bahwa iman itu i'tiqadun bil qalb, keyakinan dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan amalan jawarih, amalan badan. Yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan maksiat. Itulah iman. Jadi iman tidak cukup hanya mengucapkan saya beriman. Iman itu tidak cukup hanya berhenti pada mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggalkan amalan-amalan iman. Tidak. Karena Islam telah disempurnakan. Dulu di awal dakwah memang Islam rukunnya baru satu, asyhadu an la ilaha illallah. Namun kemudian bertambah nikmat Allah kepada kita, bertambah nikmat Allah kepada manusia, sehingga Allah sempurnakan iman, Allah sempurnakan Islam, yang kalau itu semuanya diamalkan, ibarat pohon korma yang demikian kokoh, ibarat pohon korma yang demikian indah, mengeluarkan buah-buahnya. Dan itulah yang semestinya kita pelajari. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, mempelajari iman. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita akan bacakan sebuah hadis. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang iman. Dan hadis-hadis tentang iman demikian banyak. Tetapi kita cukupkan untuk membaca beberapa hadis untuk mengingatkan kita betapa besarnya nikmat iman dan betapa butuhnya kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Hadis yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang menjelaskan tentang iman dan hakikat iman adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dan Al-Imamu Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. Bisa 63, bisa 64, bisa 69. Karena bid'un itu dari 3 sampai 9. Iman itu 60 sekian cabang. Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, tentu dia akan rindu apa saja cabang-cabang itu. Jangankan permasalahan iman, permasalahan interior rumah saja kita punya perhatian. Apa ada di antara kita, ya, ketika membangun rumah hanya cukup rumah saja, pondasi, setelah itu tembok, setelah itu atap, selesai. Pintu bolong, jendela bolong, ya. Angin masuk, ya. Kalau panas-panas, dingin-dingin, ya. Ada di antara kita yang ingin seperti itu. Kalau ada bagus, tapi tidak ada.
Kecuali memang tidak bisa, lain ceritanya. Mesti kita akan berpikir, ini rumah sudah berdiri, sudah kokoh, tapi pintunya belum ada, saya cari pintu. Jendelanya masih bolong-bolong, saya cari jendela. Alhamdulillah rapet, tapi gelap, pasang listrik. Listrik sudah masuk, lampunya belum ada, kasih lampu. Apalagi jaringan air nyala, sudah alhamdulillah terang, tapi bawah tanah ini kasih lantai, masih harus pilih-pilih warnanya. Setelah selesai tidak cukup, ini kamar butuh lemari, kamar butuh tempat tidur, rumah butuh kulkas, rumah butuh rice cooker, rumah butuh macam-macam. Itu kita. Sesuatu yang akan kita tinggalkan di dunia, kita memikirkan interiornya. Kita memikirkan kesempurnaannya, apalagi yang kurang. Lalu bagaimana dengan iman yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena yang diterima di sisi Allah hanyalah iman ini, hanyalah Islam ini. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Ketika dalam urusan dunia saja yang itu akan kita tinggalkan, berapa hari kita di dunia? Kita memperhatikannya, kita berusaha menyempurnakannya, kita berusaha untuk memikirkan interiornya. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang akan kita bawa menghadap Allah Jalla wa'az? Ketika Nabi mengatakan iman 70 sekian cabang, apakah tidak ingin kita tahu apa 73 cabang itu, 70 sekian cabang itu? Untuk saya amalkan, agar saya sempurna, agar saya disempurnakan oleh Allah dengan sifat-sifat itu, agar saya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala datang dengan iman yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. 70 sekian cabang ini kan apa yang didakwahkan oleh Nabi? Iya kan? Dan kita diperintahkan untuk taat kepada Nabi. Allah perintahkan ini, ya kita jalani. Nah ini ma'asyiral muslimin, kita punya kewajiban untuk belajar. Kita punya kewajiban untuk mengenal 70 sekian cabang itu. Kita awali dengan hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Kemudian Nabi menyebutkan 3 dalam hadis ini. A'laha, yang paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ini cabang yang paling tinggi. Itulah dakwah para nabi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan, diyakini dalam hati maknanya, dan dibuktikan dengan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. 3 disebutkan oleh Nabi. Ini mewakili bahwa iman itu ucapan, iman itu perbuatan, dan iman itu amalan hati. Qaulu la ilaha illallah berarti iman itu terdiri dari ucapan. Bahkan cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan duri dari jalan. Kemudian kalau menyingkirkan duri adalah amalan apa? Badan.
Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Dan malu adalah amalan apa? Hati. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini baru 3. Dan kita akan membacakan insyaallah cabang-cabang yang lain. Coba kita renungkan sejenak hadis ini. Tentu kita akan jujur mengatakan ketika ini diamalkan akan menjadikan seorang indah. Coba kita punya anak di rumah, lesanya mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sukakah dan bahagiakah orang tua? Mesti bahagia. Tampak keindahan pada lisannya. Kemudian anak ini selalu membersihkan rumah. Di lantai ada hal yang membahayakan, ada gelas tiba-tiba pecah, dibersihkan oleh anak kita. Jangan sampai adik-adiknya kena pecahan gelas. Coba jawab, apakah ini sebuah keindahan? Jawabannya iya. Kita akan bahagia melihat anakku, betapa indahnya dirimu. Kamu bersihkan gangguan-gangguan itu. Anak kita sudah gede sedikit, lihat ada listrik yang membahayakan, dia bersih, dia perbaiki. Rumah selalu bersih, tidak ada gangguan, disingkirkan gangguan itu. Tentu kita akan melihat keindahan pada anak ini. Kemudian anak kita punya sifat pemalu. Nah, yang dengan pemalu itu menjadikan dia tidak sembarang dalam berbicara, tidak sembarang dalam berbuat. Malu berbuat maksiat, malu berbuat kesalahan. Kalau terjatuh pada kesalahan dia minta maaf. Ini saja ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini yang menyebutkan 3 cabang dari cabang-cabang iman ini akan menjadikan seorang menjadi indah, seorang muslim menjadi sosok yang menyejukkan. Lalu bagaimana jika seorang dihiasi dengan 70 sekian cabang itu? Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagi kita yang mengakui dan mengatakan saya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita gunakan sisa-sisa hidup kita ini, kita gunakan sisa-sisa nafas kita ini untuk mempelajari iman, mengamalkannya, dan istiqamah di atas keimanan. Dan itulah makna dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika sahabat ini bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ajari aku dalam Islam ucapan, bimbingan yang aku tidak akan bertanya selain kepadamu. Ternyata Nabi memberikan kalimat yang demikian luar biasa, pendek namun dalam maknanya. Beliau mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, amantu billah, berimanlah kamu, yakni pelajarilah iman, amalkanlah iman yang sudah Allah sempurnakan itu, yaitu Islam. Semua ajarannya yang terdiri dari 70 sekian cabang. Kemudian setelah kamu tahu, kamu amalkan, istaqim, istiqomahlah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang pertama, di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa? Tentang iman. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah pertanyaan kita akan sampaikan, dan sudah terjawab tadi sebenarnya di depan. Apakah 70 sekian cabang itu sudah diajarkan semuanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Jawabannya sudah. Dan sudah Allah sempurnakan, jadi tidak ada yang tersisa dari syariat ini kecuali telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Memang tidak ada dalam satu hadis atau satu ayat ya menyebutkan 70 sekian cabang itu adalah 1, 2, 3, 4 sampai, tidak ada memang. Tetapi di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ketika kita baca, kita pelajari, maka akan didapatkan 70 sekian cabang itu. Nah, sebagai contoh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memuliakan tamu itu adalah bagian dari iman. Memuliakan tetangga dan tidak mengganggunya itu adalah bagian dari iman. Menjaga lisan dan tidak bertutur kata kecuali yang baik, ini tambah 3 ini adalah bagian dari apa? Iman. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya, jangan ganggu tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya dia bertutur kata yang baik, aw liyasmut, atau hendaknya diam. Tambah 3 lagi ini. Kalau ada pada seseorang sifat ini, apakah menjadikan orang tadi indah? Menjadikan indah. Bahkan menjadikan sebuah negeri indah. Bagaimana tidak? Seorang memuliakan tetangganya, tidak mengganggu tetangganya. Tidak ada batas tanah yang bergeser. Ya. Tidak ada suara-suara keras yang menjadikan tetangganya yang sakit tambah sakit. Ya. Tetapi yang ada adalah memuliakan tetangganya. Bahkan rincian memuliakan tetangga telah dijelaskan pula oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti dalam sabda beliau, "Idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha." Jika kamu memasak daging yang berkuah, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan jangan kamu lupakan tetanggamu. Sampai sedemikian itu. Demikian pula ma'asyiral muslimin, kalau lisan ini dijaga dan tidak bertutur kata kecuali yang baik, akan tenang hidup kita ini. Bukankah saat ini di antara kerusakan yang terjadi adalah lisan yang tidak dijaga? Media sosial yang demikian menyebarkan ucapan itu dengan sangat cepat. Hari ini saya bicara, hari ini pula sudah sampai ke penjuru dunia sana. Ya. Hari ini seorang mengucapkan kalimat yang buruk sudah sampai kemana-mana. Waliyadzubillah. Maka seandainya hadis ini diamalkan, bertutur katalah kamu dengan tutur kata yang baik, atau kalau tidak bisa hendaknya kamu diam. Betapa indahnya orang tadi, bahkan betapa tenangnya kehidupan masyarakat. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sedikit dari yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah batas subuh barangkali semoga Allah mudahkan untuk melanjutkan pembahasan ini, mentadaburi beberapa ayat, beberapa hadis tentang cabang-cabang iman. Hadza wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.